wabarakatuh. Saya Nafita Wulandari akan menjelaskan perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, yang pertama, siapa sih itu Jean Piaget? Jadi Jean Piaget ini merupakan psikolog Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh penting atau berpengaruh dalam bidang psikologi, yang mana teori perkembangan kognitifnya ini masih dipakai di bidang psikologi sampai dengan sekarang. Jean Piaget berpendapat bahwa seorang anak membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalamannya sendiri terhadap lingkungan. Jean Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunia. Ada 4 periode utama yang berkorelasi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Nah, yang pertama yaitu tahapan sensori motor. Ini mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tahapan sensori motor ini misalnya perkembangan refleks. Misalnya nih, bayi mendengar suara dari sebelah kanan, ia mendengar ke kanan. Ketika mendengar dari sebelah kiri, bayi mendengar ke kiri. Atau ketika ada tangan, si bayi langsung menggenggam tangan itu. Nah, itu termasuk perkembangan refleks pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua, tahapan pra-operasional. Ini mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Salah satunya yaitu egosentrisme. Nah, egosentrisme ini misalnya nih, anak memiliki mainan, lalu ada temannya yang meminjam. Ini nggak membolehkan, nggak boleh, ini punyaku, ini milikku, seperti itu. Atau misalnya kakaknya dia ini bermanja dengan ibunya, nggak dibolehkan, nggak boleh, itu ibuku, itu mamaku, ini milikku, gitu. Nah, itu termasuk egosentrisme pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Lalu kalau ciri karakteristiknya itu salah satunya menggambar. Anak mulai bisa menggambar persegi, lingkaran, atau segitiga, walaupun gambaran itu belum sempurna. Lalu tahapan yang ketiga, tahapan operasional konkret. Ini mulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahapan operasional konkret. Lalu yang keempat, ini mulai dari usia 11 sampai dewasa. Selanjutnya, dari 4 tahapan tadi ini semua, ciri-cirinya itu salah satunya, walaupun tahapan-tahapan ini dapat dicapai dengan usia yang berbeda, tetapi tidak ada urutan yang terloncati atau tidak ada tahapan yang mundur. Jadi urutannya tetap sama. Lalu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari orang tua sendiri. Faktor internal ini biasanya faktor yang berpengaruh dari bawaan sejak lahir atau pengaruh dari keturunan.
Faktor eksternal ini dia pengaruh dari lingkungan luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya pengaruh dari lingkungan terkecil maupun lingkungan terbesar, seperti keluarga, teman, tetangga, sampai pengaruh dari berbagai media dan lain sebagainya. Lalu proses perkembangan. Nah, individu pasti akan ketika berinteraksi dengan lingkungan, ia akan memperoleh yaitu skema asimilasi dan akomodasi. Nah, skema ini apa? Jadi skema ini berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Kalau asimilasi ini adalah proses menambahkan informasi baru pada skema yang telah ada. Proses ini bersifat subjektif. Lalu akomodasi. Kalau akomodasi ini merupakan bentuk penyesuaian lain yang melibatkan penggantian atau pengubahan akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang telah ada. Sebagai contohnya nih, seseorang anak mungkin memiliki skema pada binatang, misalnya burung. Bila pengalaman awal anak pada burung kenari, maka si anak akan beranggapan bahwa semua burung itu kecil, mencicit, dan berwarna kuning. Suatu saat, anak mungkin melihat burung unta. Nah, si anak ini perlu memodifikasi lagi skema tentang burungnya itu memasukkan label burung baru lagi terhadap skema yang telah ada. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan kognitif Jintiase. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya Nakita Wulandari memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.